Om Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nika Dek Dwi Yuliantari. Saya akan mewakili sekolah ini dengan bercerita dongeng Sang Timun Mas. Pada suatu ketika di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan janda yang sudah renta. Bernama Mbok Sarni. Ia hidup sebatang kara. Ia telah lama ditinggal suaminya dan tidak memiliki seorang anak. Pada kenyataannya, ia sangat menginginkan kehadiran seorang anak agar bisa menemani keseharian dalam hidupnya dan membantunya bekerja. Ketika sore menjelang, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar yang akan ia jual dan ia pakai sendiri. Di tengah perjalanan, Mbok Sarni terkejut dengan adanya seorang raksasa yang buruk rupa. Ukuran tubuhnya begitu besar dan juga menyeramkan. Raksasa itu bertanya kepada Mbok Sarni, perempuan tua, hendak kemana kamu?" tanya raksasa. "Maafkan aku jika mengganggumu, Tuan. Aku hanya ingin mencari kayu bakar saja yang akan kujual dan sisanya kugunakan sendiri," jawab Mbok Sarni. Jawaban Mbok Sarni mengundang gelak tawa raksasa besar itu. Beberapa waktu pun berlalu. Mengiringi obrolan ringan mereka, Mbok Sarni mengatakan bahwa dirinya tak memiliki seorang anak. Si raksasa tersebut memberikan sebuah benda aneh berupa biji mentimun kepada Mbok Sarni. Perempuan tua, ku berikan benda ini kepadamu. Tanamlah benda ini di sekitar halaman rumahmu. Lihat saja nanti hasilnya. Kau akan mendapatkan seorang anak. Sungguh benarkah apa yang kau katakan itu, Tuan? Tanya Mbok Sarni terheran-heran. Kau lakukan saja apa yang aku perintahkan kepadamu. Lihat saja nanti hasilnya setelah 2 minggu berlalu. Tapi ingat, ketika engkau telah memiliki seorang anak dan genap berusia 6 tahun, serahkan ia kepadaku untuk kujadikan santapanku. Mbok Sarni pun menyanggupi kesepakatan antara dirinya dengan sang raksasa. Ia lalu pergi meninggalkan hutan itu. 2 minggu berlalu. Setelah Mbok Sarni melaksanakan perintah dari raksasa besar itu, mentimun yang ia tanam telah berbuah dengan begitu lebatnya. Di antara mentimun-mentimun itu terdapat sebuah mentimun yang sangat besar. Karena penasaran, Mbok Sarni memetik buah mentimun yang ukurannya sangat besar. Setelah ia membelah buah mentimun itu, ternyata berisikan seorang bayi. Bayi mungil yang cantik. Bayi tersebut ia beri nama Timun Emas. Putri cening ayu, ngijeng cening jumah, meme luas malu. Kepekan belanja, apang ada darang nasi.
Waktu pun berlalu dan perkembangan Timun Mas semakin terlihat. Ia semakin berkembang dan tumbuh besar. Mbok Sarni sangat gembira dengan kehadiran Timun Mas. Kini ia tidak sendiri lagi karena ia telah memiliki seorang anak. Timun Mas begitu rajin dalam membantu urusan pekerjaan Mbok Sarni. Kini Mbok Sarni merasa terbantu dengan adanya Timun Mas. Pada suatu ketika, di waktu yang telah lama, Mbok Sarni dan raksasa sepakati. Akhirnya, datanglah raksasa untuk menagih janjinya. Mbok Sarni ketakutan. Ia tak ingin kehilangan anak yang sangat dicintainya. Mbok Sarni berkata kepada raksasa, "Wahai Tuan, datanglah 2 tahun lagi. Niscaya anak ini akan tumbuh lebih besar dan semakin enak untuk kau makan." Sang raksasa menyetujuinya dan pergi meninggalkan Mbok Sarni dan Timun Mas. 2 tahun berlalu dan ketakutan Mbok Sarni semakin menjadi. Setiap hari Mbok Sarni berpikir keras untuk mencari jalan keluar agar anaknya tidak disantap oleh raksasa besar itu. Suatu ketika Mbok Sarni bermimpi bertemu dengan seorang yang menyarankan agar Timun Mas menemui seorang pertapa di gunung. Keesokan paginya, Mbok Sarni meminta Timun Mas untuk melakukan hal yang dimimpikan Mbok Sarni. Timun Mas pun mengiyakan permintaan Mbok Sarni. Setelah tiba di kaki gunung, Timun Mas bertemu dengan pertapa tersebut dan selanjutnya menyampaikan maksud kedatangannya kemari kepada pertapa. "Wahai Tuan Pertapa, maksud kedatangan saya kemari, saya ingin mencari jalan keluar agar saya tidak disantap oleh raksasa besar itu." Sang pertapa memberikan 3 bungkusan kecil yang berisikan jarum, garam, dan terasi. Pertapa tersebut menginstruksikan beberapa hal kepada Timun Mas. "Hei Timun Mas, ku berikan bungkusan kecil ini kepadamu. Yang pertama, kau lemparkan jarum ini kepada raksasa. Yang kedua, kau lemparkan garam ini kepada raksasa. Yang terakhir, kau lemparkan terasi ini kepada raksasa. Kau tidak usah takut lagi kepada raksasa." Timun Mas pun menyanggupinya dan kembali ke rumah Mbok Sarni dengan perasaan tenang. Hal tersebut yang telah dialaminya ketika bertemu pertapa pun diceritakannya kepada Mbok Sarni. Keesokan harinya, raksasa datang untuk menagih janjinya. "Hei perempuan tua, mana anak itu? Penuhi janjimu. Aku sudah tak tahan untuk menjadikannya santapanku," kata raksasa. "Aku mohon Tuan, janganlah kau ambil anakku untuk kau jadikan santapanmu. Aku begitu menyayanginya. Sebagai gantinya, santaplah aku." Sang raksasa menolak dan kembali marah-marah. "Mana anak itu? Hei perempuan tua!" teriak raksasa. Tanpa diketahui raksasa, Timun Mas keluar dari dalam rumah dan berteriak kepada raksasa, "Hei raksasa, aku di sini, tangkaplah aku
kalau kau bisa, teriak Timun Mas. Lalu Timun Mas pun berlari sekuat tenaga sambil menghindar dari raksasa besar itu. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas mulai menggunakan kantong pemberian dari pertapa. Ketika ia melemparnya, seketika jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat sehingga menghambat pergerakan raksasa. Hei Timun Mas, jangan lari kau! Teriak raksasa. Lalu Timun Mas pun berlari sekuat tenaga sambil menghindar dari raksasa besar itu. Lalu Timun Mas mulai menggunakan kantong yang berikutnya yang berisikan garam. Ketika garam itu dilemparkan, seketika garam itu berubah menjadi lautan. Lautan tersebut sangat menyusahkan raksasa untuk mengejar Timun Mas. Hei Timun Mas, jangan lari kau! Sebentar lagi kau akan menjadi santapanku. Ya Tuhan, semoga kantung yang berikutnya ini bisa menyelamatkanku dari raksasa besar itu. Aku tidak ingin berpisah dari ibuku. Lalu Timun Mas pun melemparkan kantung yang terakhir yang berisikan terasi. Ketika terasi itu dilemparkan, seketika terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa tersebut terjebak ke dalamnya dan akhirnya mati. Timun Mas! Akhirnya Timun Mas pun berhasil meloloskan diri dari raksasa besar itu dan mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya Timun Mas pun kembali ke rumah Mbok Sarni dengan perasaan bahagia. Baik teman-teman, nah itulah cerita saya. Sekian cerita saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.